Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti podcast ini dari episode 1 sampai 6. Nggak terasa sekarang sudah masuk podcast ke-7 loh. Aku punya beberapa announcement nih. Pertama, sekarang aku akan membuat seri tentang seputar parenting yang akan tayang sepekan sekali. Utamanya akan membahas tentang Montessori dan respectful parenting. Yang kedua, karena sepertinya teman-teman suka sekali podcast Couple Talk yang kemarin, harus dengerin ya kalau belum dengerin, maka aku akan meneruskan seri Couple Talk lagi bersama Dr. Taufik, insya Allah sih setiap pekan sekali. Banyak teman-teman yang memberikan saran juga masukan untuk tema selanjutnya. Aku pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas saran dan usulan tema yang masuk. Kalau ada yang mau usul lagi boleh langsung DM aja di Instagram Rumah Aidin atau komentar di YouTube Rumah Aidin. Oke, jadi hari ini aku pengen cerita intro atau perkenalanku untuk seri di podcast Rumah Aidin tentang parenting, yaitu talk tentang Montessori. Kembali ke tahun 2012 saat aku hamil anak pertama di perantauan, berasa banget kesendirian yang melanda. Waktu itu domisili aku ada di Taiwan dan komunitas di sana kebetulan banyak mahasiswa dan jarang yang punya anak seumuran. Pernah gak sih teman-teman ngerasa kayak lost atau gak ada arah gitu loh? Sebagai orang tua yang newbie, baru pertama kali merantau, pastinya merasa butuh mentor gitu gak sih? Apalagi dengan kondisi keluarga besar yang jauh, yang kita tuh gak bisa untuk nanya-nanya langsung atau melihat secara langsung gimana sih belajar parenting dari nol step by step. Pada tahun itu, aku udah mulai main Instagram kayak mama milenial lainnya. Disitulah aku menemukan banyak account luar negeri yang ngomongin soal perkembangan anak, mendidik bayi, main sama bayi, dan sebagainya. Kayaknya dari yang aku lihat, parenting is something really fun. Tempat mainnya ditata cantik, anaknya happy gitu kan ya. Nggak kayak bayangan aku sebelum nikah, ngurus bayi cuma nenen, nangis, tidur gitu. Dan dari akun-akun tersebut ternyata mereka ngikutin satu metode yang belum pernah aku dengar sebelumnya, yaitu Montessori Education. Di 5 tahun belakangan ini, Montessori kayaknya jadi mainstream cara parenting di jagat medsos deh. Namun di tahun 2012, seingatku belum begitu terkenal. Nah, apa sih Montessori itu? Montessori adalah pedagogical education yang dicetuskan oleh seorang dari Italia bernama Maria Montessori. Beliau adalah dokter wanita pertama di Italia yang memfokuskan dirinya pada pendidikan anak. Saat ini Montessori School di Indonesia menjadi salah satu yang paling cepat perkembangannya, terutama di kalangan menengah ke atas. Dan sepertinya sekolah-sekolah Montessori ini sangat menjamur, terutama di kota-kota besar. Nah, balik lagi ke cerita awal, gimana sih aku jadi tertarik gitu ya. Jadi ketika di kondisi Taiwan itu, aku kepengen menyekolahkan bayiku. Aku berpendapat bahwa kayaknya kita perlu deh memberikan pendidikan ke bayi. Sayangnya di Taiwan itu sangat mahal, padahal kan waktu itu kami keluarga muda baru memulai karir di Taiwan. Jadinya kami berpendapat kayaknya kita harus berhemat, salah satunya tidak menyekolahkan anak ke sekolah bayi. Tapi juga karena aku di rumah, kenapa nggak aku didik aja sendiri gitu ya. Cuman referensinya dari mana, gimana caranya gitu, I really need help. Nah, setelah melihat tentang Montessori, aku lihat bayi-bayi yang happy, mainannya tertata rapi gitu kan. Anak-anak yang diperlihatkan sepertinya menyukai yang dilakukan. Terus juga dikasih stimulus indera untuk memaksimalkan potensinya, itu aku jadi tertarik. Nah, setelah aku membaca, ternyata Maria Montessori ini menemukan metode pendidikan di tengah keterbatasan, yaitu di salah satu distrik termiskin di kota Roma, Italia.
Jadi anak-anak yang dibilang bodoh dan dicap gak bisa belajar itu diteliti oleh Maria Montessori, gimana sih cara supaya mereka bisa belajar gitu kan. Nah, akhirnya Maria Montessori membuat peraga dari barang yang ada aja untuk mendukung pelajaran anak-anak tersebut, menyesuaikan dengan cara mereka belajar. Nah, dari situ aku merasa kalau kita mau usaha pasti ada jalan. Terus juga aku balik lagi ke keluargaku gitu kan. Coba membayangkan misalnya 5, 10 atau 15 tahun lagi aku tuh kepengen anakku jadi remaja yang kayak apa sih gitu kan. Nah, aku kepengen mereka yang punya prinsip hidup, punya passion dengan keilmuannya, yang pede dengan dirinya, terus juga bisa disiplin karena punya motivasi di dalam dirinya sendiri, bukan karena disuruh orang lain gitu kan. Terus aku juga kepengen ngobrol sama mereka, baik hal-hal yang santai sampai hal-hal yang berat, bisa mengingatkan kita sebagai orang tua. Terus juga kepengen anakku itu anak yang punya inisiatif gitu kan, berbudi baik, punya tenggang rasa. Terus juga saat mereka berkecimpung di dunia yang lebih luas dan beragam gitu kan, mereka bisa punya segi penghargaan ya terhadap orang lain, tidak memandang ras, agama atau latar belakang gitu kan. Dan juga di masa depan aku pengen anakku itu punya self control, artinya dia bisa memilih atau mempertimbangkan mana sih hal yang baik gitu yang harus aku lakukan apabila dihadapkan kepada hal-hal yang buruk. Di antaranya sih itu. Nah, bagi orang tua yang anaknya cuman kepengen pintar, pengen nurut sama orang tua, pengen jadi orang yang seperti ortu mau, pokoknya harus seperti orang tua, menurut aku Montessori bukan sarana yang tepat ya. Karena dalam Montessori anak itu dipandang sebagai whole individu, bukan pajangan yang cuma dipamerin sana sini. Montessori juga bukan mendidik anak jadi pintar. Kalau diselami lagi, tujuan pendidikan Montessori adalah mendidik anak menjadi manusia yang seutuhnya, yang bisa punya meaning atau arti di kehidupan yang luas saat mereka dewasa. Nah, disinilah aha momenku sebagai ibu baru yang punya anak satu. Aku pribadi melihat Montessori itu adalah satu cara aja dari banyak cara ya, mungkin metode-metode lain yang teman-teman mungkin lebih mengenal atau lebih tahu gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya keinginan tersendiri terhadap anaknya ya bisa mencari tahu kira-kira metode apa sih yang cocok, speak true to your family gitu, yang bisa kita terapkan sesuai kondisi kita masing-masing. Nah, kenapa aku juga tertarik kepada Montessori ini itu karena dia bukan pseudoscience ya. Artinya ini metode yang ditemukan di era 80-an, telah dibuktikan efektivitasnya dengan sains kekinian gitu, seperti neuroscience. Jadi ini bukan metode reka-reka yang gak ada sumber ilmu yang jelas. Jadi ketika kita mau follow atau mau ngikutin itu memang ini ada expertise di bidangnya yang selalu bisa kita jadikan referensi. Nah, dalam perjalananku menjadi orang tua ada beberapa source atau sumber inspirasiku merevolusi dan memperbaiki caraku untuk parenting. Bagiku pribadi sih Montessori yang aku kenal selama 7 tahun itu sangat back to basic, mudah diaplikasikan dan cocok untuk membekali anak meniti hidupnya di kemudian hari. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak untuk podcast kali ini. Di podcast selanjutnya aku akan membahas beberapa tips menerapkan Montessori di rumah dan cara supaya kita bisa memupuk rasa ingin tahu dan bisa membimbing anak itu meniti apa yang dia mau gitu ya. Dan juga mungkin aku akan membicarakan beberapa insight, kekurangan dan kelebihan saat kita pribadi menerapkan Montessori tersebut di rumah. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Aku senang sekali kalau ada teman-teman yang sama-sama belajar. Boleh meninggalkan komentar atau saran dan kritik di Rumah Aidin, YouTube atau Instagram. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum.